Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauzia dari Program Studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018 dengan NPM 1831127065240. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Change Management kelas R01. Berikut adalah jawabannya. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan konsep serta tujuan dari perubahan organisasi. Konsep dasar dari perubahan organisasi adalah definisi manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan agar organisasi tersebut dapat tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya. Tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan itu adalah perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Untuk soal yang kedua, yaitu menjelaskan tentang perubahan transorganisasi atau transorganizational change dalam change management. Perubahan transorganisasi atau transorganizational development didefinisikan sebagai perubahan terencana dalam hubungan kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai sesuatu di luar kemampuan organisasi atau individu manapun. Colbert tahun 1972. Pengembangan organisasi development atau organization development seperti bermain game organisasi. Cara para pemain organisasi bergerak melampaui alam semesta wacana dan tindakan status quo mereka untuk membedakan alternatif dan membuat derita baru. Martius tahun 1969. Soal ketiga yaitu apa saja materi atau isu yang akan diangkat atau diutarakan ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen perusahaan atau organisasi. Jawabannya yaitu menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan. Yang pertama, isu pertama yaitu ritual yang mewarnai kelompok. Yaitu ritual seperti apa yang menjadi kebiasaan kelompok, kapan latar belakang, kemudian kapan ritual itu dilakukan dan apa efeknya bagi semangat dan kesatuan kelompok. Harusnya ritual ini dipertahankan atau diberhentikan. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan. Apakah ada bahasa percakapan yang khas dalam suatu organisasi tersebut? Yang ketiga yaitu disiplin. Apa arti disiplin bagi organisasi ini? Apakah mereka menilai telah cukup disiplin dalam bekerja? Seperti apa disiplin sebaiknya ditegakkan di dalam kelompok ini? Kemudian cara kerja. Apakah bentuk cara kerja rutin atau berubah-ubah? Apa saja yang bisa menghambat kerja mereka? Kemudian ada isu pandangan terhadap kelompok lain dan pandangan 2 tahun ke depan, pandangan 5 tahun ke depan, dan kontribusi budaya subkultur. Soal nomor 4 yaitu jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga atau family business develop stage. Yang pertama, tahap pertama yaitu adalah membuat aturan yang jelas. Perlu dibuat aturan yang jelas termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga yang terlihat dalam bisnis tersebut. Tidak semua anggota keluarga yang ada dalam bisnis keluarga bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian bedakan antara kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi atau keluarga dengan bisnis. Tidak baik jika kepentingan keluarga dan bisnis itu dicampur adukan, karena sebaiknya harus dipisahkan karena bisa menghambat jalannya bisnis. Kemudian yaitu mempersiapkan generasi penerus. Selain mengelola bisnis dari sisi internal, juga perlu mempersiapkan generasi penerus yang nantinya siap meneruskan bisnis tersebut. Karena bisnis keluarga ini bukan sekadar aset pribadi tetapi aset seluruh keluarga. Kemudian yang keempat adalah menjaga transparansi keuangan. Bisnis keluarga perlu membuat sistem keuangan yang baik dan sistematis agar semua anggota keluarga yang terlihat bisa dengan mudah melihat kondisi bisnisnya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang efektif.
Sebaiknya dalam mengelola bisnis keluarga, semuanya perlu dikomunikasi secara terbuka dan efektif, sehingga tidak ada yang merasa ditutup-tutupi. Berikut adalah soal yang terakhir atau soal kelima. A. Apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko? B. Apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi dan berikan contohnya. Untuk A. Apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengelolaan risiko? Konsep manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia yang termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 stage utama, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua analisis dan evaluasi risiko, yang ketiga ada respons atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Berikut adalah cara untuk mengelola risiko, yaitu yang pertama risk avoidance, kedua risk reduction, kemudian ada risk deferral and risk retention. Yang B itu ada apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi dan berikan contohnya. Konsep sinergi sendiri adalah soal menghasilkan alternatif ketiga bukan caramu, melainkan cara ketiga yang lebih baik ketimbang cara kita masing-masing. Kemudian, sinergi adalah sebuah buah dari sikap saling menghargai sikap, memahami dan bahkan memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah, memanfaatkan peluang. Contohnya yaitu tim marketing dan tim promotion bergabung dalam suatu event new product launch di sebuah mall, yang mana dengan menggabungkan mereka, anggota tim marketing dapat menjual produk baru melalui brosur dan leaflet yang disiapkan oleh tim promotion. Hasilnya tentu lebih maksimal dibandingkan berjalan sendiri-sendiri pada event yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.